Miskomunikasi itu bisa diatasi kalau dari awal kita punya persepsi yang sama. Apakah kita sudah sepakat? Sepakat sama Pak Riko. Jadi Oh, melu-melu bahaya. Halo, saya Riko. Saya Head of Bisnisnya Sonus ID dari PT Tripower Solar Nusantara. kalau saya Faros dari tim digital di PT Tripower Solar Nusantara. Kalau kerjaanku nyari cuan, nyari customer, kebanyakan ya nyari PO. Kalau saya lebih ke handling berbagai platform. Kalau untuk tantangannya sih sebenarnya ya bisa dikatakan nggak ada sih. Tim bisnis mas. Dapat PO mas, biasa tuh. Kalau tantangan ya mungkin manajerial data itu. Kan data material ada banyak. Miskomunikasi itu bisa diatasi kalau dari awal kita punya persepsi yang sama. Jadi kacamatanya sama, melihat sesuatu tuh dari sudut pandang yang sama. Karena kan barangnya ya cuma satu gitu loh. Jadi lihatnya mestinya dari sini atau dari mana tuh sama gitu loh. Jadi kesepakatan-kesepakatan di awal, misalkan kalau ngomongin PLTS tuh dayanya berapa, materialnya seperti apa, kemudian mau pakai yang bagaimana konfigurasinya DC AC-nya, kemudian nanti mau setupnya berapa lama, seperti apa tekniknya disepakati di awal. Nah, seharusnya sih ke belakangnya aman. Apakah kita sudah sepakat? Nah, itu. Sepakat sama Pak Riko. Jadi Oh, melu-melu bahaya, sepakat. Sepakat denganku. jadi memang berdasarkan data. Jadi gimana flow akar masalahnya di mana dijelentrehkan satu-satu. Nah, nanti pasti Jelentrehkan ketemu. tuh, Mas. Tolong dikasih tahu, Mas. Jelentrehkan tuh apa, Jelentrehkan Mas? itu didetailkan. Masalahnya didetailkan. Tim bisnis kami itu ada di Surabaya, Bali, Jakarta, Semarang, di Jogja, di Bandung. Nah, rata-rata kalau teman-teman bisnis itu saya siapin kantor kayak di Jakarta, tak siapin kantor ya nggak kantor. Jadi ya mereka akan banyak di lapangan. Saya lebih suka teman-teman bisnis itu nggak usah ngantor, nggak apa-apa. Yang penting ada PO-nya. Yang penting ada kliennya, yang penting bayarnya nggak telat. Daripada ngantor tiap hari tapi nggak ada PO, nggak ada progres. Nggak. Kalau Mas Faros tergantung jajanannya di kantor apa. Kalau jajanannya di kantor cocok, kantor nggak cocok ya pulang. Bisa. Oh bisa. Tergantung Iya, ice iya. breaking. Tergantung ice breaking ya. Wah, teman-teman bisnis itu jam kerjanya 8 hari kali 28 jam dalam satu minggu. Satu minggu sama dengan 8 hari. Satu hari 28 jam. Ya tapi kan nggak tiap hari ya. Maksudnya kerjaan-kerjaan gitu juga akan dilihat urgensinya. Kalau misalkan nggak perlu lembur ya ya udah pulang. Kan pekerjaan gini customer kita itu kan bukan customer yang rutin ya. Orang masang PLTS itu juga bukan yang setiap hari masang. Satu orang akan masang untuk hal yang sama, enggak. Jadi by project. Nah, kalau by project itu memang resikonya tadi kalau pas lagi senggang, kalau pas lagi full padat, nah itu bisa tadi satu minggu sama dengan 8 hari, satu hari sama dengan 28 jam. Gitu. Itu kalau pas lagi padat. Mending dibagi sih waktunya. Maksudnya waktu hari kerja itu 5 jam tapi di malamnya 3 jam. Jadi 5 jam ini fokus nerima kritik saran entah sosial media, website. 3 jamnya buat ngerjain, fokus ngerjain, bener-bener ngerjain. Gini, kalau di tim bisnis, aku tuh termasuk orang yang percaya bahwa sesuatu yang sifatnya teknis itu bisa dipelajari. Jadi kalau sifatnya teknis itu nggak bisa, itu karena kita nggak mau belajar. Nah, untuk menjadi seorang tim bisnis di Sonus itu tidak cukup dengan kemampuan teknisnya saja. Ya tadi, soalnya kalau teknis itu bisa dipelajari lah. Apapun itu bisa dipelajari selama kita mau belajar. Saya orang teknik industri, kemudian masuk ke dunia marketing di pekerjaan lama, kemudian saya masuk ke sini sebagai head of business, itu juga sesuatu yang baru. Tapi karena mau belajar akhirnya bisa dilakukan. Ini nggak akan punya arti di bisnis kalau nggak bisa yang kalau orang bilang tuh soft skillnya gitu loh. Soft skillnya tuh sesimpel kamu nggak gampang baper ketika ketemu sama klien yang ribet, yang terima komplain, itu satu. Kedua, jadi tim bisnis itu harus mandiri. Kalau di Sonus itu dependable, jadi nggak tergantung. Di tim bisnis kami itu kami menuntut untuk setiap anggotanya bisa mengeksekusi proyek dari A to Z, mulai dari penawaran sampai kemudian nanti in charge di planning, kemudian nanti in charge di pelaksanaan, sampai nanti proses penagihan, itu A to Z. Jadi ketika katakanlah satu orang ini nggak ada, akan bisa dihandle oleh temannya. Aku menuntut itu di tim bisnis. Supaya apa? Supaya solid. Kemudian out of the box.
mikirnya. Karena gini, klien itu ada banyak macam-macam, tipikalnya macam-macam, orang satu dengan yang lainnya beda-beda, ngadepinnya beda-beda. Jadi kita sebagai tim bisnis ya mesti ngerti ngadepin orang ini mesti harus bagaimana, kalau nggak bisa dengan ini ya harus bagaimana. Kalau di kami biasa ngomong itu kalau ketemu klien yang katakanlah diketok pintunya nggak mau dibuka, ya jendelanya, ada jendelanya dicongkel, jendelanya nggak bisa dicongkel, cari pintu belakang, digedor dari belakang. Kalau itu nggak bisa, naik ke atapnya, dibuka atapnya. Intinya gimana caranya kita bisa masuk. Nah itu. Kalau tim bisnis itu harus kreatif. Makanya teman-teman di bisnis ini sudah biasa untuk melakukan hal-hal yang katakanlah kreatif ketika berhadapan dengan klien. Nggak aneh-aneh ya, tapi memang kami itu menuntut untuk teman-teman 3, 4, 5 langkah ke depan supaya tadi bisa melihat dari kacamata yang lebih luas, cara pandangnya juga lebih luas, jadi tahu bisa mengantisipasi ada apa tuh nanti sudah di depan sudah ketahuan. Kalau tim digital skill kuncinya tuh sebenarnya gimana caranya buat nggak memandang terlalu rumit. Misal kayak web kan kalau orang awam mesti mandangnya pasti bikin web ini rumit, susah dan sebagainya. Padahal kalau sekarang kan udah maju lah, banyak referensi yang bisa dicari. Ada ChatGPT. Ada ChatGPT juga. Jadi banyak kemudahan. Kemudian dari segi desain juga, jadi nggak perlu terlalu rumit lah, kan desain udah banyak template, terus udah banyak AI generator juga, jadi ya yang penting bikin dulu baru nanti revisinya belakangan, jadi nggak terlalu mikirin terus gimana terus banyak aturan. Nah itu yang penting dikerjain dulu kan bisa ada perbaikan. Maksudnya kok AI kok AI? AI. Kalau punya AI terus ada ChatGPT tapi nggak bisa memaksimalkan, bukan nggak bisa pakai. Kalau pakai itu gampang lah. Nggak bisa memaksimalkan, ya nggak akan ada gunanya buat di bisnis. Jadi sekali lagi kalau di tim bisnis kami sih percaya bahwa man behind the gun itu yang lebih penting. Karena mau kamu punya, dulu nggak ada AI, orang bisa melakukan dengan banyak hal. Sekarang ada AI itu membantu supaya orang lebih cepat, lebih bisa jauh. Nah tapi kalau itu nggak bisa dimanfaatkan dengan maksimal ya percuma. Ya gitu ya, dari teman-teman sono, saya dari bisnis, Mas Faros dari tim digital. Semoga ini tidak menjadi inspirasi kamu ya. Intinya gini sih, kalau kamu mau kerja kalau di Sonus, di kami selalu menekankan dependable, mandiri. Jadi apa-apa tuh nggak harus tergantung dengan orang lain. Itu yang penting. Nah, nanti di podcast berikutnya baru kita ngomongin yang lainnya. Sudah, saya tak ngopi.